Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, diambil dari Injil Yohanes ayat yang ke-12 sampai 17 di pasal 12 ya. Jadi Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 17. Yesus dilulukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Amin ya. Amin. Judul perikop, Yesus dielulukan di Yerusalem. Peristiwa ini terjadi saat orang-orang mendengar bahwa Yesus yang telah membangkitkan Lazarus kembali ke Betania dan menuju Yerusalem. Nah, kita tahu sebelum kejadian ini, orang-orang Farisi telah mereka-rekakan yang jahat, berencana membunuh Yesus, bukan saja Yesus tapi Lazarus. Kita tahu juga bahwa Kayafas, pemimpin mereka, telah bernubuat
bernubuat bukan karena Tuhan tapi karena pikirannya sendiri. Bernubuat bahwa Yesus harus ditangkap. Karena apa? Karena kata mereka, kata dia untuk menyelamatkan bangsa mereka. Karena mereka khawatir kalau Tuhan Yesus terus-terusan melakukan mujizat, orang Roma akan mendengar. Orang Roma akan mendatangi negara mereka. Bait suci mereka akan dirampas. Nah, dalam perjalanannya setelah dari rumah Lazarus menuju Yerusalem, Tuhan Yesus diululukan. Karena apa? Karena kesaksian dari orang-orang yang melihat dengan mata dan kepalanya sendiri bagaimana Lazarus yang sudah 4 hari mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ini ya, di sini dikatakan keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus di situ menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Di sini murid-murid kita pernah bahas sebelumnya ya di sini. Waktu kita baca bersama-sama dengan Matius dan Markus ya, di sini katakan mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Di sini dikatakan di ayat 17, orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Orang-orang yang telah melihat dengan mata dan kepalanya sendiri bahwa Tuhan Yesus telah membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari, bersaksi tentang dia, bersaksi tentang Tuhan Yesus kita, juru selamat kita. Karena kesaksian orang-orang itu yang telah menjadi saksi mata kebangkitan Lazarus, bersaksi, orang-orang menyongsong Tuhan. Jadi yang datang itu bukan hanya orang-orang yang telah melawat Maria dan Marta ya karena kematian Lazarus kemudian dibangkitkan Tuhan Yesus, tapi orang-orang yang mendengar kesaksian itu. Bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus yang bersaksi, orang-orang yang menjadi saksi kebangkitan Lazarus dari kematian bersaksi, banyak orang datang saat itu. Dikatakan di ayat 18, sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Kesaksian dari orang-orang membuat mereka mendatangi Yerusalem. Dan ini yang dikatakan orang-orang Farisi yang telah meraka-rakakan yang jahat kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya Tuhan Yesus tapi Lazarus juga. Ini kata mereka di ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Mereka berkata seperti itu. Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Kenapa? Karena mereka telah melakukan banyak hal. Mereka telah memberikan ultimatum bahwa siapapun yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Ini ditulis saat peristiwa pengemis di Siloam yang buta disembuhkan Tuhan Yesus. Orang tuanya saat ditanya, "Apakah ini anakmu?" berkata, "Ini anakku," tapi dia sudah dewasa, bertanya saja sama dia. Mereka ketakutan karena apa? Sudah ada ultimatum dari pimpinan mereka, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mahkamah agama, bahwa siapapun yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Di sini mereka saling berkata seperti itu. Lihat, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil.
Padahal Kayafas juga sudah memberikan perintah untuk apa? Menangkap Tuhan Yesus. Tapi saat itu mereka belum berhasil. Karena apa? Saat itu banyak pendukung dari Tuhan Yesus yang karena kesaksian orang-orang ya, orang-orang Yahudi sendiri yang menyaksikan Lazarus dibangkitkan, orang-orang datang. Ini kata mereka kelanjutannya ya. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Peristiwa ini saat Tuhan Yesus diululukan karena membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal selama 4 hari. Tuhan Yesus diululukan. Karena apa? Ini benar-benar suatu keajaiban. Orang yang meninggal sudah 4 hari dibangkitkan. Orang-orang datang karena kesaksian dari tetangga-tetangga Maria dan Marta yang melawat saat Maria dan Marta berkabung, atau orang-orang yang dikenal, atau orang-orang sekeliling Betania. Dan ini yang dikatakan orang-orang Farisi. Lihatlah, kamu lihat yang kamu perbuat selama ini tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia mendatangi Yesus. Karena apa? Dengki, kedengkian, karena khawatir jabatan mereka diambil. Mereka mengizinkan pikiran-pikiran dari iblis yang Tuhan Yesus katakan sendiri ya, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pikiran dari iblis. Dan orang-orang Farisi yang tahu tentang agama, tahu tentang kitab Taurat, bahkan hafal, mereka-rekakan yang jahat kepada Mesias mereka yang sudah mereka tunggu-tunggu dari sejak zaman Musa, dari pemimpin-pemimpin mereka, pendahulu-pendahulu mereka, nenek moyang mereka. Saat Mesias di depan mata mereka, bahkan mereka mau rencanakan mereka bunuh. Kenapa? Tidak ada kasih akan Allah, sehingga Roh Kudus tidak mengingatkan mereka, sehingga Roh Kudus tidak berbicara di hati mereka. Saat mereka berbuat dosa yang fatal, Roh Kudus tidak berbicara kepada mereka, karena mereka itu selama ini berarti tidak belajar untuk memperbesar kasih akan Allah dalam hati mereka. Roh Kudus tidak mengingatkan mereka, karena memang tidak ada Roh Kudus. Karena mereka selama ini mengizinkan pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak Allah hinggap atau menetap dalam pikiran mereka. Tuhan Yesus katakan, selain dari kehendak Allah adalah pikiran dari iblis. Mari selama di bumi kita belajar bersama-sama untuk memperbesar kasih akan Allah yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri. Untuk mencari Tuhan Yesus di mana? Di orang-orang yang tertindas, yang saat lapar Tuhan Yesus ada di situ. Yang telanjang, Tuhan Yesus katakan, saat aku telanjang kau tidak aku memberi pakaian. Orang-orang yang ada di penjara, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terpinggirkan, Tuhan Yesus ada di orang-orang yang butuh pertolongan. Amin ya. Kita saling belajar, saling menguatkan untuk bisa apa? Bisa semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Agar apa? Agar kasih akan Allah di dalam diri kita tuh semakin berkobar-kobar, sehingga Roh Kudus mau tinggal tetap. Agar apa? Saat kita melakukan sesuatu, Roh Kudus itu mengingatkan. Kita tidak mengalami seperti yang orang-orang Farisi itu alami. Roh Kudus dalam diri mereka tidak mengingatkan. Karena apa? Mereka tidak izinkan kehendak Allah terjadi dalam hidup mereka. Mereka mengizinkan pikiran-pikiran yang bukan dari Allah menguasai pikiran mereka, menguasai hidup mereka. Mari kita saling belajar, saling mendukung, saling menguatkan agar kasih akan Allah di dalam diri kita semakin kuat ya. Untuk apa? Untuk kita sendiri, agar saat kita melakukan kesalahan, kita benar-benar diingatkan oleh Roh Kudus yang mau tinggal dalam diri kita. Karena kita izinkan
kasih akan Allah itu menguasai hidup kita. Kita sadar rahmat dan belas kasihan itu sudah Tuhan Yesus berikan. Tinggal kita mau terima atau tidak. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin ya, puji Tuhan. Amin.